Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas SO malam gelombang yang kedua. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 November 2020, masuk pada pertemuan yang ke-15. Nah, untuk kelas malam ya, kelas SO gelombang yang kedua ini saya akan membawakan tema tentang manajemen input output pada malam hari ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke materi pada malam hari ini, yaitu dengan tema manajemen input output. Pengertian daripada manajemen input output. Dalam sistem komputer, manajemen input output sangat diperlukan karena input output adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Contoh perangkat input output seperti keyboard, mic, audio controllers, video controllers, disk drive, networking ports, dan lain-lain. Manajemen input-output pun diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat input-output tanpa harus menganalisasi terlebih dahulu, Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat I/O manager. Berikut adalah beberapa fungsi dari manajemen input-output. Yang pertama, mengirim perintah ke perangkat input atau output agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat input-output. Yang ketiga, menangani kesalahan perangkat input-output. Dan yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Adapun teknik dari manajemen input output, ya, di sini ada input output terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan. Modul I/O sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. I/O interrupt. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu.
Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya sudah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dan teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. DMA atau Direct Memory Access. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O terprogram dan interrupt driven I/O memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada A. Kelajuan transfer I/O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. B. Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apabila untuk menangani transfer data yang bervolume besar, dikembangkan sebuah teknik yang lebih baik, dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA, CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Berikutnya adalah komponen manajemen input-output. Buffer bertugas untuk menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Spooling melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, antrian dan sebagainya. Yang ketiga, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Manajemen perangkat masukan atau keluaran merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragamnya perangkat dan aplikasinya. Nah, kita lihat untuk yang input, meliputi keyboard, mouse, mikrofon, scanner, CD-ROM, dan DVD-ROM. Yang pertama keyboard, berisi tombol-tombol yang terdiri dari fungsi, angka, huruf, tanda baca, dan tombol kontrol. Yang kedua, mouse, perangkat keras untuk terhubung dengan layar komputer, berfungsi mengarahkan pointer di layar monitor. Yang ketiga, mikrofon, merekam suara ke dalam komputer yang akan disimpan ke sound card. Kemudian yang keempat, scanner, alat yang digunakan untuk memasukkan data berbentuk objek ke dalam komputer untuk diubah ke dalam bentuk digital. CD-ROM, alat komputer untuk membaca dan memutar compact disk atau CD, salah satu media penyimpanan memori. Dan yang terakhir, DVD-ROM, memutar dan membaca CD dan DVD. Berikutnya output. Output ini meliputi monitor, printer, speaker. Untuk monitor, perangkat yang akan menampilkan apa saja yang kita kerjakan di komputer, baik itu teks atau grafik. Printer, perangkat keras yang mencetak hasil input berupa image atau teks pada kertas. Speaker, perangkat yang mengeluarkan data berupa suara. Nah, di sini akan kita bahas perangkat input-output.
Perangkat keras, piranti keras I/O atau device pada sistem komputer itu amat beragam. Masing-masing piranti I/O memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang dapat digunakan sebagai pembeda antara piranti I/O yang satu dengan yang lain adalah 1. Modus transfer data, 2. Metode akses, 3. Jadwal transfer, 4. Sharing, 5. Kecepatan akses, 6. Modus operasi I/O. Berikutnya untuk perangkat lunak. Tujuan perancangan perangkat lunak I/O adalah 1. Device independence, 2. Uniform naming, 3. Error handling, 4. Transfer sinkron vs asinkron, 5. Shareable vs dedicated device. Berikutnya adalah klasifikasi perangkat I/O. Menurut sifat aliran datanya terbagi atas 1. Perangkat berorientasi blok, yaitu menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran 128 sampai 1024 byte dan memiliki alamat tersendiri, sehingga memungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contoh disk, tape, CD-ROM, optical disk. Yang kedua, perangkat berorientasi aliran karakter, yaitu perangkat yang menerima dan mengirimkan aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok. Contoh terminal, line printer, pita kertas, kartu-kartu berlubang, dan interface jaringan serta mouse. Adapun sasaran komunikasi terbagi atas 1. Perangkat yang terbaca oleh manusia. Perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia contohnya ada VDT, Video Display Terminal. Kemudian ada monitor, keyboard, dan mouse. Berikutnya perangkat yang terbaca oleh mesin. Perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Contoh disk dan tape sensor controller. Yang ketiga, perangkat komunikasi. Perangkat yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contoh modem. Faktor-faktor yang membedakan antar perangkat. 1. Kecepatan transmisi data atau data rate. Kemudian 2. Jenis aplikasi yang digunakan. Kemudian 3. Tingkat kerumitan dalam pengendalian. 4. Besarnya unit yang ditransfer. 5. Representasi atau perwujudan data. 6. Kondisi-kondisi kesalahan teknik pemrograman perangkat I/O. Berikutnya adalah evaluasi fungsi perangkat I/O. Sistem komputer mengalami peningkatan kompleksitas dan kecanggihan komponen-komponennya yang sangat tampak pada fungsi-fungsi I/O sebagai berikut. A. Pemroses mengendalikan perangkat I/O secara langsung, di mana masih digunakan sampai saat ini untuk perangkat sederhana yang dikendalikan mikroprosesor sehingga menjadi perangkat berintelijen atau intelligent device. 2. Pemroses dilengkapi pengendali atau I/O controller. Pemroses menggunakan I/O terprogram tanpa interupsi, sehingga tidak perlu memperhatikan rincian-rincian spesifik antar muka perangkat. 3. Perangkat dilengkapi fasilitas interupsi. Pemroses tidak perlu menghabiskan waktu menunggu selesainya operasi I/O sehingga meningkatkan efisiensi pemroses. Yang berikutnya, I/O controller mengendalikan memori secara langsung lewat DMA. Pengendali dapat melaksanakan blok data
ke atau dari memori tanpa melibatkan pemroses, kecuali diawali dan diakhiri dengan transfer. Pengendali I/O menjadi pemroses terpisah. Pemroses pusat memerintahkan pemroses khusus I/O untuk mengeksekusi program I/O di memori utama. Pemroses I/O mengambil dan mengeksekusi instruksi-instruksi ini tanpa intervensi pemroses pusat. Dimungkinkan pemroses pusat menspesifikasikan barisan aktivitas dan hanya diinterupsi ketika seluruh barisan instruksi diselesaikan. Pengendali I/O biasanya mempunyai memori lokal sendiri. Perangkat I/O dapat dikendalikan dengan keterlibatan pemroses pusat yang minimum. Arsitektur ini untuk pengendalian komunikasi dengan terminal-terminal interaktif. Pemroses I/O mengambil alih kebanyakan tugas yang melibatkan pengendalian terminal. Evolusi bertujuan meminimalkan keterlibatan pemroses pusat, sehingga pemroses tidak disibukkan dengan tugas I/O dan dapat meningkatkan kinerja sistem. Berikutnya adalah prinsip dari manajemen perangkat I/O. Terdapat dua sasaran perancangan I/O, yaitu efisiensi, aspek penting karena operasi I/O sering menimbulkan bottleneck. Yang kedua, generalitas atau device independent. Manajemen perangkat I/O selain berkaitan dengan simplisitas dan bebas kesalahan, juga menangani perangkat secara seragam, baik dari cara proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi I/O. Software diorganisasikan berlapis. Lapisan bawah berurusan menyembunyikan kerumitan perangkat keras untuk lapisan-lapisan lebih atas. Lapisan lebih atas berurusan memberi antarmuka yang bagus, bersih, nyaman, dan seragam ke pemakai. Masalah-masalah manajemen I/O adalah A. Penamaan yang seragam atau uniform naming. Nama berkas atau perangkat adalah string atau integer, tidak tergantung pada perangkat lain sama sekali. Yang kedua, penanganan kesalahan atau error handling. Umumnya, penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. Nah, berikutnya ada transfer sinkron vs asinkron. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemroses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O berorientasi blok. Ya. Setelah perintah read, program kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang berikutnya, serial vs dedicated. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada suatu saat. Contohnya adalah printer. Hierarki manajemen perangkat I/O. A. Interrupt handler. Interupsi harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Device driver di blok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Yang kedua, device drivers. Semua kode bergantung perangkat ditempatkan di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau kelas perangkat dan bertugas menerima permintaan abstrak perangkat, device independen di atasnya, dan melakukan layanan permintaan. Berikutnya adalah buffering I/O.
Buffering adalah melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengakses I/O sehingga memungkinkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Terdapat beragam cara buffering. Ada beberapa perangkat keras yang terdapat pada manajemen I/O. Yang pertama pooling, ya, di mana busy waiting kondisi ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai busy declare. Yang kedua, pada dasarnya polling dapat dikatakan efisien. Akan tetapi, polling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping. Hanya menemukan sedikit device yang siap untuk menservis karena CPU prosesor yang tersedia, ya, CPU processing yang tersedia itu belum selesai. Yang kedua, interupsi. Mekanisme dasar interupsi. 1. Ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah controller telah mengirimkan sebuah sinyal ke interrupt request line, ya, CPU kemudian menjawab interrupt tersebut dengan menyimpan beberapa informasi mengenai state terkini CPU, contohnya nilai instruksi pointer, dan memanggil interrupt handler agar handler tersebut dapat melayani controller atau alat yang mengirim interupsi tersebut. Fitur tambahan pada komputer modern. Pada arsitektur komputer modern, 3 fitur disediakan oleh CPU dan interrupt controller pada perangkat keras untuk dapat menangani interupsi dengan lebih bagus. Fitur-fitur ini antara lain adalah kemampuan menghambat sebuah proses interrupt handling selama prosesi berada dalam critical state, efisiensi penanganan interupsi sehingga tidak perlu dilakukan pooling untuk mencari device yang mengirimkan interupsi. Dan fitur yang ketiga adalah adanya sebuah konsep multi-level interupsi sedemikian rupa sehingga terdapat prioritas dalam penanganan interupsi. Diimplementasikan dengan interrupt priority level system. Nah, untuk penyebab interupsi sendiri, interupsi dapat disebabkan berbagai hal, antara lain exception, page fault, interupsi yang dikirimkan oleh device controllers. Dan system call exception adalah suatu kondisi di mana terjadi sesuatu dari sebuah operasi didapat hasil tertentu yang dianggap khusus, sehingga harus mendapatkan perhatian lebih. Ya. Contoh pembagian dengan 0. Pengaksesan alamat memori yang restricted atau bahkan tidak valid, ya, dan lain-lain. Berikutnya, sistem call adalah sebuah fungsi pada aplikasi perangkat lunak yang dapat mengeksekusikan instruksi khusus berupa software interrupt atau trap. DMA adalah sebuah prosesor khusus special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O. Handshaking. Proses handshaking antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA acknowledge. Device controller mengirimkan sinyal melalui DMA request ketika akan mentransfer data sebanyak 1 word. Hal ini kemudian akan mengakibatkan DMA controller memasukkan alamat-alamat yang diinginkan ke kabel alamat memori dan mengirimkan sinyal melalui kabel DMA acknowledge. Setelah sinyal melalui kabel DMA acknowledge diterima, device controller mengirimkan data yang dimaksud dan mematikan sinyal pada DMA request. Hal ini berlangsung berulang-ulang sehingga disebut handshaking. Pada saat DMA controller mengambil alih memori, CPU sementara tidak dapat mengakses memori atau dihalangi.
walaupun masih dapat mengakses data pada cache primer dan sekunder. Hal ini disebut cache stealing, yang walaupun memperlambat komputasi CPU, tidak menurunkan kinerja karena memindahkan pekerjaan data transfer ke DMA controller, meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Berikutnya ada descheduling. Ada beberapa algoritma pada descheduling, diantaranya yaitu penjadwalan FCFS dan round robin. Pada intinya, sistem kerja untuk penjadwalan FCFS ini melayani permintaan yang lebih dulu datang di QQ. Algoritma ini pada hakikatnya adil bagi permintaan MK yang mengantri di queue karena penjadwalan ini melayani permintaan sesuai waktu tunggunya di queue. Tetapi yang menjadi kelemahan algoritma ini adalah bukan merupakan algoritma dengan layanan yang tercepat. Sehingga sebagai contohnya, misal di queue disk terdapat antrian permintaan blok M atau K di silinder. Yang berikutnya adalah round robin. Algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum. Jika rame, kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu proses ini cukup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n, dan tak akan menunggu lebih lama dari n-1 Q dengan Q adalah lama 1 kuantum. Algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time kuantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first come first serve. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak perolehan proses sehingga banyak waktu yang terbuang. Berikutnya adalah penjadwalan SSTF atau Shortest Seek Time First, merupakan algoritma yang melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian yang paling kecil dari posisi head terakhir. Sangat beralasan untuk melayani semua permintaan yang berada dekat dengan posisi head yang sebelumnya, sebelum menggerakkan head lebih jauh untuk melayani permintaan yang lain. Yang keempat, penjadwalan scan dan C-scan. Pada algoritma scan, head bergerak ke silinder paling ujung dari disk. Setelah sampai di sana, maka head akan berbalik arah menuju silinder di ujung yang lainnya. Head akan melayani permintaan yang dilaluinya selama pergerakan ini. Algoritma ini disebut juga sebagai elevator algorithm karena sistem kerjanya yang sama seperti yang digunakan elevator di sebuah gedung tinggi dalam melayani penggunanya. Elevator akan melayani pengguna yang akan menuju ke atas dahulu sampai lantai tertinggi. Baru setelah itu dia berbalik menuju lantai terbawah sambil melayani penggunanya yang akan turun atau sebaliknya. Jika melihat analogi yang seperti itu, maka dapat dikatakan head hanya melayani permintaan yang berada di depan arah pergerakannya. Jika ada permintaan yang berada di belakang arah geraknya, maka permintaan tersebut harus menunggu sampai head menuju silinder di salah satu disk, lalu berbalik arah untuk melayani permintaan tersebut. Algoritma circular scan atau C-scan merupakan hasil modifikasi algoritma scan untuk mengurangi kemungkinan starvation yang bisa terjadi pada scan. Perbedaan C-scan dengan scan hanya pada bagaimana pergerakan disk setelah sampai ke salah satu silinder paling ujung. Pada algoritma C-scan, disk
berbalik arah menuju ke silinder paling ujung, yang lain sambil tetap melayani permintaan yang berada di depan arah pergerakan dis-am. Sedangkan pada algoritma C-scan sudah mencapai silinder paling ujung, maka dis-am akan bergerak cepat ke silinder paling ujung lainnya tanpa melayani permintaan. Berikutnya adalah penjadwalan loop dan C-loop. Algoritma loop adalah algoritma penjadwalan bis yang secara konsep hampir sama dengan algoritma scan. Sesuai dengan namanya, algoritma ini seolah-olah seperti dapat melihat. Algoritma ini memperbaiki kelemahan C-scan dan CT-scan dengan cara melihat apakah di depan arah pergerakannya masih ada permintaan lagi atau tidak. Bedanya pada algoritma loop, dis-am tidak berjalan sampai ujung kaki, tetapi hanya berjalan sampai pada permintaan yang paling dekat dengan ujung dis. Setelah melayani permintaan tersebut, dis-am akan berbalik arah dari arah pergerakannya yang pertama dan berjalan sambil melayani permintaan-permintaan yang ada di depannya sesuai dengan arah pergerakannya. C-loop, algoritma ini berhasil memperbaiki kelemahan algoritma C-scan, scan dan loop. Algoritma C-loop memperbaiki kelemahan loop sama seperti algoritma C-scan memperbaiki kelemahan scan, yaitu pada acara pergerakan dis-am setelah mencapai silinder yang paling ujung. Nah, kira-kira itu untuk materi pada hari ini ya, dan silahkan nanti ketikkan hadir pada kolom komentar YouTube channel. Pada malam hari ini tidak ada kuis dulu, jadi kita masih fokus pada pembuatan tugas makalah kelompok ya. Baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa saya berikan untuk malam hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.